berpadang di lokasi-lokasi di Arafah. Fa idza fadana min Arafatin, maka jika keluar orang-orang itu berhamburan dari Arafah, afadul humus, maka keluar pula kelompok dari suku Quraisy yang bernama Humus minal Musdalifah, dari Musdalifah. Fa amarahumullah, maka Allah perintahkan mereka an yakifu, untuk berhenti wukuf di Arafah. Wa yufidu minha, dan keluar minha, dari sana. Ila jam'in, menuju kelompok kumpulan ma'asa irinas, bersama seluruh manusia. Wa akhbarahum, dan memberitahukan kepada mereka annahu, bahwasanya semacam itu, perbuatan itu, sunnatu Ibrahim, adalah tradisinya Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Wa qala ba'duhum, dan Allah Ta'ala dan sebagian ulama mengatakan, khotaba, menghitabihi dengan ayat tersebut jami'al muslimin, kepada seluruh umat Islam. Artinya tidak terkhusus untuk orang Quraisy. Artinya ketika ketika wukuf di Arafah itu kita diperintahkan untuk berbaur, bergabung dengan orang lain. Jangan merasa sombong dengan orang lain. Jangan merasa kita paling mulia di antara orang lain, sehingga tidak mau bercampur dengan mereka. Wa qauluhu ta'ala min haitsu afadunas, min jam'in, dari sekumpulan manusia. Haitsu ma'afidu, yakni kemudian keluarlah kalian min jam'in, kepada kumpulan manusia, ila Mina, menuju Mina. Wa qalu, lalu mereka para ulama mengatakan, li'anna al-ifadata, bahwasanya ifadah min Arafah qabla al-ifadati, adalah sebelum ifadah min jam'in, daripada kumpulan manusia. Fa kaifa yusawwiru, bagaimana membolehkan an yakula, untuk berkata, fa idza afattu min Arafat fadkurullaha indal masyaril haram summa afidu min Arafah. Wal awal, maka pendapat yang pertama, qaulu aksari ahli tafsir, adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wa fil kalami, maka di dalam kalamnya ayat ini takdimun, ada pendahuluan kata-kata, wa ta'khirun, dan pengakhiran kata-kata. Takdiruhu, maka perkiraannya seperti ini. Faman farada fihi al-hajjah, maka barang siapa mewajibkan untuk dirinya berhaji, fala rafasa, maka jangan berbuat rafas, jangan jima. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidala, dan jangan berdebat fil haji, di dalam ibadah haji. Summa afidu, maka kemudian keluarlah kalian min haitsu afadunas, dari arah orang-orang keluar. Fa idza afatu min Arafah, maka jika kalian sudah keluar dari Arafah, fadkurullaha, maka ingatlah, zikirlah kepada Allah, indal masyaril haram, di lokasi-lokasi yang disebut sebagai masyaril haram. Wakilah, dikatakan pula summa, huruf summa bimakna al-wawi, adalah maknanya wawu. Ai wa afidu. Qaulihi ta'ala summa kana minal ladzina amanu. Wa amanasu, maka orang manusia di sini fahumul arabu kulluhum, maka adalah semua orang Arab, ghairul humsi, kecuali selain kelompok Humus. Wa qala al-Kalbi, berkata Imam Kalbi, hum, mereka manusia siapa? Ahlul Yaman wa Rabi'ah. Wa qala Dhahak, an-nasu, yang dimaksud manusia di sini Ibrahim alaihi salam wahdahu. Qaulihi ta'ala am yahsudunan nas. Jadi meskipun di dalam ayatnya itu menggunakan lafadz an-nas, tapi maknanya bukan semua orang. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana ada ayat yang berbunyi ini, am yahsudunan nasa. Apakah mereka itu hasud kepada manusia? Nah, di sini walaupun an-nasa manusia, tapi tidak semua manusia yang dimaksud di ayat ini. Wa arada Muhammadan, yang dimaksud daripada an-nas di sini adalah Nabi Muhammad wahdahu, sendirian. Tidak ada orang lain yang dimaksud di situ. Wa yuqalu, maka dikatakan hadzal ladzi yuqtada bihi, ini yang diteladani. Wa yakunu lisana qaumihi, dan menjadi bahasa kaumnya. Wa qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, an-nasu, yang dimaksud dengan kata-kata an-nas hauna di sini Adam alaihi salam wahdahu, sendirian. Daliluhu, dalilnya qiraatu Sa'id bin Jubair summa afitu min haitsu afadun nasi bil ya'i, ya, dengan ya.
nasi itu ada ya-nya. Wa yuqalu maka dikatakan huwa Adam. Itu yang dimaksud kata-kata an-nasi adalah Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dijuluki an-nasi? Nasi ya ahdallah, karena Nabi Adam melupakan janji Allah hina akala ketika Nabi Adam makan min nasyajarati dari pohon khulud. Sajaratul khuldi. Akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdillah An-Nuaimi, akhbarana Muhammad bin Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, an Hisham bin Urwa, an Nabihi an-Nauqol. Su'ila Usama, ditanyai Usama, wa ana jalisun, dan saya sedang duduk. Kaifa kana yasiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada. Bagaimana keadaan Nabi ketika beliau pada haji wada, hina dafa'a ketika keluar dari Arafah. Qala kana yasirul anak. Nabi itu berjalannya ya perlahan-lahan. Ya, Nabi jalannya perlahan-lahan. Faida wajada fajwatan, apabila mendapati celah. Fajwa itu celah-celah bebatuan gitu ya. Celah-celah bebatuan. Naso. Ya, Nabi itu duduk istirahat, atau nomor 1 ya, duduk berjalan terus duduk gitu. Qala Hisham wan nasu fawqal anak. Berkata Imam Hisham, makna an-nasu itu fawqal anak. Berjalannya itu lebih cepat daripada al-anak. Ya. Oh, berarti nasu itu jalan tapi kecepatannya agak tinggi. Kalau anako itu juga berjalan tapi agak cepat, tapi naso jalannya lebih cepat lagi gitu. Akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdillah An-Nuaimi, akhbarana Muhammad bin Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Sa'id bin Abi Maryam, akhbarana Ibrahim bin Suwaid, hadatsani Amr bin Abi Amr maula Al-Muttalib qala fa akhbarani Sa'id bin Jubair maula Walibah Al-Kufi, hadatsani Ibnu Abbas annahu dafa'a, bahwa Ibnu Abbas itu keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Fasami'a, lalu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajron sadidan. Ya, zajron itu kayak orang lagi memarahi onta. Hus gitu ya. Biar ontanya itu jalannya cepat gitu loh ya. Zajron itu namanya. Wa darban lil ibil. Lalu Nabi juga mendengar orang memukul onta supaya ontanya itu berjalannya cepat. Fa asyara bi sautihi, maka Nabi memberi isyarat dengan cambuk Nabi ilahim kepada orang-orang. Wa qala, ayuhan nas, wahai orang-orang, alaikum bisakinah. Selalulah kalian itu dengan tenang. Fa innal birra laisa bil idha. Karena sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan idha, yaitu memaksa cepat-cepat. Idha itu ya, memaksa cepat-cepat. Wastaghfirullah, dan istighfarlah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Qauluhu ta'ala, fa idza qadaytum manasikakum. Jika kalian telah menyelesaikan manasiknya kalian, ay faraqtum min hajikum, yakni kalian selesai dari haji, wa dzabahtum, dan kalian menyembelih nasaikakum, ay dzabaihakum, hewan sembelihan kalian. Yuqalu nasaka rajul, kenapa disebut manasik? Hewan kurban juga disebut manasik, yakni nasakar rajulu yansuku nusukan, ay idza dhahaba nasikatahu, yakni menyembelih hewan sembelihannya. Itu disebut nasaka ya.
Wadzalika dan demikian itu ba'da romi jamratil aqobah, terjadinya setelah melempar jumroh aqobah. Wal istiqra dan menetap di Mina. Fadkurullaha maka ingatlah kepada Allah Ta'ala bitakbir wa tahmid wa sana memuji alaihi kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum sebagaimana kalian menyebut-nyebut kepada orang tua kalian, nenek moyang kalian. Wadzalika demikian itu kenapa? Anal Araba bahwasanya orang Arab kanat adanya idza faragot apabila selesai minal haji dari haji. Waqafat mereka berhenti indal baiti di sisi Ka'bah. Fadzakarat maka kemudian mereka menyebut-nyebut mafakhira abaiha, kebanggaan-kebanggaan orang tuanya, nenek moyangnya. Fa amarahumullah taala maka Allah taala memerintahkan bidzikrihi menyebut Allah taala. Waqala maka berkata, Fadkuruni ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku. Fa'ana alladzi fa'altu dzalika bikum karena sajalah yang melakukan demikian itu kepada kalian. Wa bi abaikum dan kepada nenek moyang kalian. Wa ahsantu dan aku berbuat baik ilaikum kepada kalian wa ilaihim dan kepada mereka, kepada nenek moyang kalian. Qala Ibnu Abbas wa Atha maknanya ayat ini Fadkurullaha kadzikri sibyan as-sighar al-aba. Zikirlah kalian kepada Allah ya sebagaimana seorang anak mengingat anak kecil ingat kepada orang tuanya. Wadzalika demikian itu anasobia bahwasanya seorang bayi awwalu ma yatakallam pertama kali apa yang dia itu berbicara yalhaju ya dia akan yalhaju dia akan berbicara bidzikri abihi dengan menyebut orang tuanya. Ya, jadi ketika bayi bisa ngomong itu yang pertama terucap dari mulutnya kan mama, umi, ya. Yalhaju itu menyebut-nyebut gitu ya, maknanya ya. Kan biasanya anak kecil ayah manggilnya ba atau bi atau ma, mi ya. Biasa anak kecil baru bisa ngomong pasti yang disebut mamanya, ibunya gitu ya. Nah, itu. Zikirlah kalian seperti anak kecil ketika ingat kepada orang tuanya. La bidzikri ghairihi, dia tidak bisa menyebut selain orang tuanya kalau bayi itu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, Fadkurullaha, zikirlah kepada Allah, ya, la ghairah, tidak pada selain Allah Ta'ala. Kadzikri sabiyyi sebagaimana zikirnya seorang anak bayi, abahu kepada orang tuanya. Oh asyadda atau bahkan lebih sangat lagi. Wasu'ila maka ditanya. Siapa Ibnu Abbas an qaulihi fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Fakila maka dikatakan. Qad yati ala rajul sungguh telah datang pada seorang lelaki al-yaum hari. Wa la yadhkuru fihi abahu dan di hari itu dia tidak mengingat orang tuanya. Qala Ibnu Abbas, laisa kadzalik. Tidak seperti itu. Walakin akan tetapi makna ayat antagdobah yaitu kamu harus marah lillah marahnya karena Allah idza usia ketika Allah dimaksiati asyadda lebih berat lebih dahsyat marahnya min ghadabika daripada marahmu liwalidaika kepada kedua orang tuamu idza syutima apabila tuamu caci. Misal ada orang tua mencaci ada orang lain mencaci orang tua kita pasti emosi. Nah, itu yang dimaksud tafsirnya oleh Ibnu Abbas. Berarti kita juga harus emosi kalau ada orang yang bermaksiat, kita harus marah gitu. Wa qauluhu ta'ala au asadda dzikra yakni wa asadda dzikra wa bal asadda ai wa aksara dzikra yakni zikirnya lebih banyak melebihi zikir kita melebihi mengingatnya kita kepada kedua orang tua kita. Faminan nasi maka sebagian manusia man orang yaqulu berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia. Aroda bihil musyrikin, maka yang dimaksud siapa ini?
Manusia siapa? Yakni orang-orang musyrik. Kanu mereka ada la yas'alunallaha ta'ala fil haji. Mereka ketika berhaji itu tidak berdoa kepada Allah Ta'ala ila dunia, kecuali hanya mintanya urusan duniawi. Ya, fayaquluna, lalu mereka mengatakan dalam doanya, Allahumma a'tina ghonaman, ya Allah beri kami kambing, wa ibilan beri kami onta, wa bakoron beri kami sapi, wa abidan beri kami budak, katanya. Wa kana rajul yakumu, ada seorang laki itu berdiri. Fayaqulu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abi kana azimal kubbah kabirul jafnah. Sesungguhnya orang tuaku itu besar sekali kubahnya. Kubah itu maksudnya rumahnya ya. Karena dulu rumahnya orang-orang Arab itu dari kemah, dari kulit onta yang dibuat seperti tenda. Maka dia nyebutnya kubah. Kabirul jafnati. Sesungguhnya orang-orang tua kami itu besar jafnanya, mangkoknya. Maksudnya apa? Uangnya atau hidangannya. Gitu ya. Kasirul mali, banyak hartanya. Fa'atini, maka berikanlah kepada kami. Mislama a'taitahu, seperti engkau berikan kepadanya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, hadza abdun niyatuhu dunya. Ini hamba yang niatannya hanya duniawi. Jadi jauh-jauh pergi haji hanya diingat duniawinya saja. Laha anfaqo, demi dunia dia berinfak. Walaha amila, demi dunia dia beramal. Wa nasoba, dan berlelah-lelah, bercapek-capek. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada untuk orang tadi di akhirat min khalaqin, ai hadzin wa nasibin, bagiannya. Jadi ketika minta semua dibalas oleh Allah di dunia, maka sama Allah Ta'ala ya diberikan. Mereka berdoa dikabulkan sama Allah Ta'ala, diberi kekayaan, diberi harta yang melimpah, tapi di akhirat nggak punya apa-apa. Karena semua sudah Allah berikan di dunia, gitu ya. Maka kenapa sebagian doa kita tidak dikabulkan ya oleh Allah Ta'ala, kan kemarin sudah pembahasan doa ya. Karena Allah Ta'ala akan memberinya di akhirat. Tidak semua Allah berikan di dunia. Wa minhum, dari mereka, man, ada orang yaqulu berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yani al-mu'minin, siapa yang doa seperti ini? Orang-orang beriman. Bahtalafu, maka para ulama berbeda pendapat fi ma'nal hasanaten. Apa yang dimaksudkan dengan hasanah fid dunya dengan hasanah fil akhirah? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fid dunya hasanah, yang dimaksud hasanah di dunia itu adalah imro'atun solihah, istri solihah. Wa fil akhirati hasanah, lalu yang dimaksud hasanah di akhirat itu apa? Al-jannah, surga. Akhbarana Abul Qasim Abdullah bin Muhammad Al-Hanifi, hadasana Abul Hasan Muhammad bin Yaqub At-Tusi, akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Yusuf bin Khalad, hadasana Al-Haris bin Abi Usama, hadasana Abu Abdurrahman Al-Mukri, akhbarana Haywah wa ibnu Lahiyah, qala akhbarana Surahbil Ibnu Syarik, annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yuhadisu, bercerita an Abdullah, tentang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya kulluha mataun, dunia itu semuanya harta, harta benda kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik harta benda dunia al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau ada kata-kata Al-Hasan di dalam tafsir itu maknanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah keponakannya Rasulullah, karena keponakannya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri adalah ulama paling alimnya para tabi'in. Ya, tabi'in yang paling alim. Karena belajar langsung dengan istri Nabi, belajar dengan para sahabat-sahabat. Makna fid dunya hasanah itu apa? Al-ilmu wal ibadah. Ya, jadi hasanah di dunia adalah
ketika berilmu dan ilmunya dipakai ibadah. Wa fil akhirati hasanah, sedangkan di akhirat hasanah itu apa? Al jannah. Wa qala As-Suddi wa Ibnu Hibban fi dunya hasanah, yakni di dunia hasanah itu apa? Rizqon halalan, ketika di dunia dapat rezeki yang halal, wa amalan solihan, bisa beramal soleh. Wa fil akhirati hasanatan, di akhirat dapat hasanah itu apa? Al maghfirah, dapat rezeki, dapat ampunan, dapat wasawab, dapat pahala. Akhbarana Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Taubah, akhbarana Abu Tahir Muhammad bin Ahmad bin Haris, akhbarana Abul Hasan Muhammad bin Yaqub Al-Kisai, akhbarana Abdullah bin Mahmud, akhbarana Ibrahim bin Abdullah Al-Khallal, hadasana Abdullah bin Mubarak an Yahya bin Ayyub, hadasani Ubaidullah ibn Zahrin an Ali bin Yazid anil Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aghbatu awliya indi mu'minun khafiful had. Orang yang paling saya iri, kekasih Allah, wali Allah yang paling saya iri. Ya, aghbat itu ghibtoh, ya, iri. Walinya Allah yang paling saya iri adalah hamba-hamba Allah yang khafiful had. Ya, bebannya itu ringan. Dia nggak punya barang-barang yang banyak, enggak. Had itu ya. Barangnya sedikit, ringan bebannya. Intinya di dunia itu nggak punya mobil, nggak punya rumah banyak, dan sebagainya, ringan aja hidupnya itu. Tapi apa? Duhadin minas sholah, tapi sholatnya hebat. Memiliki bagian dari sholat, ahsana ibadatin. Ya, paling bagusnya ibadah. Ya, bebannya sedikit, nggak mikir dunia, tapi sholatnya jos. Ya, ahsana ibadat Rabbi, dia memperbagus ibadah kepada Allah. Fa'ata'ahu fisir, maka dia taat kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa kana ghamidun finnas, dan dia itu tersembunyi. Ghamidun itu tertutup di antara manusia. Ya, jadi menurut orang lain dia orang biasa, nggak terkenal kehebatannya ibadah, nggak terkenal. Kelihatannya biasa saja. Tapi diam-diam ibadahnya kalau sembunyi itu hebat. Jadi di depan orang lain kayak tukang becak biasa, di depan orang lain kayak pedagang biasa. Padahal ibadahnya hebat. Ghamidun finnas, yaitu tersembunyi, tertutupi di antara orang-orang. La yusaru ilahi bil asabi, tidak ditunjuk dengan jari-jari kepada orang tadi. Maksudnya ketika ditanya, siapa wali? Menunjuk orang-orang, dia wali. Enggak. Dia enggak diketahui sama orang lain, sehingga apa? Orang lain enggak akan menunjuk bahwa dia adalah wali. Gitu ya. Wa kana rizquhu kafafan, tapi rezekinya cukup. Fasabaru ala dalika, maka dia sabar dengan hal itu. Summa nafadha biyadihi, maka kemudian Nabi mengibaskan tangan beliau. Faqala ujilat maniyatuhu, disegerakan kematiannya. Maniyatuh itu apa? Kematiannya. Karena namanya wali itu cepat meninggal. Karena ya nggak tahan di dunia, pengen cepat-cepat bertemu Allah. Gitu ya. Qallat bawakihi, tapi yang menangisi sedikit. Karena dikira orang biasa. Jadi nggak terkenal, jadi yang menangis sedikit. Qallatu rasuhu, sedikit pula warisannya. Qala Qatadah fid dunya afiyah. Makna hasanah di dunia itu apa? Fid dunya afiyah, di dunia mendapatkan afiyah. Afiyah itu apa? Dulu sudah saya jelaskan ya. Afiyah itu adalah salamah min kulli makruh. Dibebaskan sama Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak menyenangkan, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa fil akhirati afiyah, maka di akhirat pun mendapatkan afiyah. Jadi sehat wal afiat itu bukan sehat ya. Wal afiat itu apa? Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Wa qala Auf bihadil ayat man atahu wal Islam wal Quran. Maka kata Auf, siapa orang yang Allah kasihkan dia diberi hidayah agama Islam, diberi Al-Quran ya, senang ngaji, senang baca Quran, hafal Quran ya. Wa ahlan wa malan, punya keluarga, punya anak istri, wa malan, punya uang, punya harta. Faqad utiya fid dunya hasanah, berarti dia di dunia
memperoleh hasanah. Wa fil akhirati hasanah, berarti di akhirat juga memperoleh hasanah. Akhbarana Syekh Abdul Qasim Abdullah bin Ali Al-Qurkani Atusi, akhbarana Abu Thahir Muhammad bin Mahmis Az-Ziyadi, akhbarana Abul Fadl Abdus bin Husain bin Mansur Asimsar, akhbarana Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hamduli Ar-Razi, akhbarana Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, akhbarana Humaid At-Tawil an Sabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ro'a melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rajulan kepada seseorang lelaki. Qad mislal farhi. Orang tadi seperti seekor anak itik. Farah itu apa? Anak itik atau anak burung yang kedinginan karena nggak punya bulu. Faqala hal kunta tatullah bi syai'in. Apakah kamu itu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu perkara? Au tas'aluhu iyyahu, atau kamu meminta suatu perkara? Faqala, maka kata orang tadi, ya Rasulullah, kuntu aqulu. Aku pernah berkata, Allahumma ya Allah, ma kunta mu'akibani bihi fil akhirah. Apa-apa yang engkau menghukumku dengan sesuatu tadi di akhirat, fa'ajilhu, segerakan ya Allah, li untukku fid dunya. Subhanallah, kata Rasulullah ini ya. Subhanallah, kaget. La tastati'uhu idan la tastati'uhu. Kamu gak akan mampu kalau minta dihukum di dunia, katanya Nabi ini. Ya, wala tutikuhu, kamu tidak akan mampu. Fahalla, alangkah baiknya kulta, kamu berkata, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orangnya minta, ya Allah segerakan hukuman saya di dunia. Gitu ya, jangan di akhirat. Jangan minta begitu. Masa minta dihukum? Seharusnya kan minta kebaikan gitu aja. Kata Nabi ya. Nabi kaget dengar orang seperti itu doanya. Akhbarana Abul Hasan Muhammad bin Muhammad As-Sarkhosi, akhbarana Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abi Ishaq Al-Hajjaji, akhbarana Abul Abbas Muhammad bin Abdurrahman Ad-Da'uli, akhbarana Muhammad bin Miskan, akhbarana Abu Dawud, akhbarana Su'bah an Sabit an Anas qala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuksiru an yakula. Ada Rasulullah itu sering memperbanyak berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhbarana Abdul Wahab Muhammad bin Kisai, Muhammad Al-Kisai, akhbarana Abdul Aziz bin Ahmad Al-Khallal, akhbarana Abul Abbas Al-Asam, akhbarana Ar-Rabi bin Sulaiman. Akhbarana Syafi'i, akhbarana Sa'id bin Salim Al-Qaddah. An Ibnu Jurayj an Yahya bin Abid Maula Sa'ib an Nabi Abdullah bin Sa'ib annahu sami'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fima baina rukni, antara lokasinya rukun Bani Jumah wa Ruknil Aswad. Ya, jadi sudut Ka'bah yang letaknya mendekati Hajar Aswad gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sering berdoa di lokasi itu ya, di multazam lah intinya. Yaitu antara Hajar Aswad dan sebelahnya pintu Ka'bah. Qauluhu ta'ala ulaika lahum nasibun. Orang itu memiliki bagian hadun. Mimma kasabu, dari yang mereka perbuat. Minal khair, dari kebaikan, wa doa dan doa, wasawab, pahala, wal jaza dan balasan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Ta'ala itu cepat menghisab manusia. Yakni maksudnya, idza hasaba, jika Allah menghisab, fahisabuhu sari'un. Allah Ta'ala itu hisabnya cepat, la yahtaju ila aqdiyadin, tidak perlu dengan hitungan tangan, wala wa'yi sadrin, atau dengan menghafal di dalam hati, dada, wala ila rawiyatin wala fikrin, dan tidak perlu kepada berfikir-fikir. Rawiyah kan kemarin sudah ya, tarwiyah. Ya, kenapa disebut hari tarwiyah kan karena disebut hari berpikir-pikir. Qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, asra'u min lamhil basar, yakni cara Allah menghisab itu lebih cepat dari kedipan mata. Wakila, maka dikatakan maknanya ayat ityanul qiyamah qaribun, yakni kedatangan hari kiamat itu dekat. Li'anna ma huwa kainun, karena sesuatu yang akan terjadi, la mahalata, secara pasti. Mahala itu apa? Pasti. Fahuwa qaribun, maka sesuatu itu namanya dekat. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, dan tahukah kamu
Ya, bisa jadi kiamat itu terjadinya dekat. Ya, itu sebentar lagi maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.